Pemilihan umum legislatif yang akan diselenggarakan pada 9 April 2014 semakin dekat. Latar belakang profesi para calon legislatif pada pemilu tahun ini pun semakin beragam. Mulai dari publik figur hingga tukang sol sepatu. Para calon anggota DPR, DPRD, dan Dewan Pimpinan Daerah seolah berlomba-lomba untuk menarik hati para pemilik suara. Berbagai cara pun dilakukan. Mulai dari pemasakan spanduk yang unik, melakukan kampanye dengan membagikan pakaian dalam, sampai pergi ke dukun politik. Lalu seperti apakah ritual yang dilakukan beberapa calon legislatif demi merebut kursi DPR? Saksikan Hitam Putih malam ini. Kamu ya? Saya nggak dikasih tahu ada dia. Kenapa memangnya? Kenapa saya nggak dikasih tahu ada dia? Kenapa memangnya? Nggak, Ada masalah saya apa? senang sekali, cuman kan saya agak terkesima gitu. Oh, Wah, ada begitu. kamu. Gitu. Oh, Tadinya saya nggak tahu my ada kamu. Kalau tahu ada kamu kan, saya nggak datang hari ini. Tapi tadi lihat nggak? Tadi lihat VT-nya, Anda lihat tadi VT-nya ya, yang di rumah lihat VT-nya. Jadi sekarang lagi zaman nyalek. Betul sekali ya. Heboh banget caleg yang aneh-aneh. Segala macam, entah itu kreativitas, apakah itu bisa-bisaan aja, nggak ngerti deh. Semua dilakuin. Pasti kreativitas. Soalnya kalau nggak kreativitas, ngapain mandi di kali itu ngapain? Antara kreativitas sama ritual itu agak beda-beda tipis Saya ya. yakin bukan ritual, nggak mungkin ritual, Oh, nggak mungkin ritual. ya? Karena kan caleg-caleg itu pasti punya nalar yang tinggi. Nggak mungkin mau nyalek mandi di kali. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin pubnya rusak. Ya. Mungkin sumur rumah kering. Ya, yang ada hanya kali. Ya bisa kan? Mungkin seperti itu. Bisa kasih tepuk tangan dulu dong buat Deddy Kamputing. Selamat malam Mas. Selamat malam, Ya, apa selamat kabar? datang ya. Kenapa kebalik saya sama datengin kamu? Ya, Kita lupa. punya videonya, Nah, saya punya video ya, saya punya rekaman. Rekaman ini diambil secara rahasia, enggak ya? Enggak. Oh enggak. Rekaman ini adalah tentang seorang caleg yang bernama Miftahul Janah. Miftahul Janah. Yes. Seorang caleg Partai Demokrat Betul yang sekali. mandi di kali. Betul sekali. Ya, kita punya videonya. Tenang, jangan berharapkan mandinya Anda lihat, tidak. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Beda videonya. Coba kita lihat video berikut ini. Miftahul Janah, seorang calon anggota legislatif daerah pilihan 5 DPRD Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, rela melakukan ritual doa dan mandi di Sungai Tempuk alas Ketonggo demi mendapatkan berkah dan terpilih menjadi wakil rakyat. Berdasarkan informasi, selain Miftahul Janah, banyak para calon legislator yang juga mendatangi tempat ini dan melakukan ritual secara sembunyi. Saya ceritakan di awal dulu karena ini kan sudah mendekati pemilihan kayak calon legislatif. Ya, saya di sini tujuannya untuk beriadah, Mas. Itu saja. Malah berkah Mbak ya? Iya, mengalami berkah. Yang saya lakukan tadi diantaranya berdoa, terus mandi, basuh muka saya. Luar biasa. Makanya semua lagu anak-anak bangun tidur terus mandi itu ya seperti ini ya, Iya. mandi. Dan mungkin Mbak Miftah tuh harusnya pada saat mau melakukan ritual mandi itu ngajak Mas Deddy kali ya? Maksudnya apa? Ya maksudnya kita langsung aja tanya sama yang Oke, bersangkutan. ini adalah Miftahul Janah. Tolong dijemput, tolong dijemput. Oke, baiklah. Nah, Hati-hati Mbak, airnya sama sumurnya dalam. Oh gitu ya? Iya. apa kabar? Alhamdulillah.
Alhamdulillah baik. Wah, saya senang sekali pakai hitam-hitam, kuning. Oh sama ya. Beda, saya kan nggak ada rambutnya. Apa gitu? Ini juga nggak ada loh mas, technically. Iya. Oh iya. Secara teknis dia juga nggak ada. Silakan duduk, silakan duduk. Atau Anda duduk sini, saya duduk sini deh. Oh iya. Deketan lagi. Oh dikit lagi. Oke. Anda boleh pindah. Saya boleh pindah ya Pak ya? Lebih mendekat. Jadi co-hostnya baru Pak. Nyantai aja. Segmen sendiri Pak. Oh iya, enggak, saya memang lagi mencari seorang pendamping saya gitu loh. Oh, gitu. Mungkin Anda cocok. Jangan untuk pendamping mendampingi. hidup ya Pak. Kenapa? Saya nggak kuat ngurusnya Pak. Oh gitu ya? Iya. Kayak Anda laku saja. Saya mau mengaudisi pendamping saya. Tuh, mengaudisi pendamping saya. Nanti hari Kamis ini kita ada jam 12 sampai jam 4 itu Anda boleh datang untuk kita audisi nanti ya. Oh gitu. Benar. Anda mau ikutan? Anda telepon saya aja kalau mau ikutan. Saya nggak ada, saya ke rumah aja ya. Oh, rumahnya. masih di Bintaro? Masih kan? Bintaro. Oh iya, gampang. Kita ini ada bintang tamu harus kita ajak ngobrol. Iya, Kita ditawarin bicara aja, saya tentang nggak diajak mandi di ngomong. kali. Apakah Anda ketika mandi di kali itu pernah digigit lele? Oh lele. Lelenya lele apa itu nanti? Nah, lelenya lele apa pertanyaannya? Iya. Kalau lele cabang Trans 7 sih itu kumisnya Mas Tukul. Oh gitu. Itu beda lagi Beda. tapi ya kan. Nah itu dia mandi di kali. Tadi saya lihat mandi di kali Iya, ya. iya. Kan itu kalinya kan pasti nggak bersih kan? Ya. Anda nggak gatel-gatel selama mandi di kali itu? Pri bisa dilihat masih sehat, badannya masih seger, nggak gatal-gatal. Nggak gatel-gatel. Mas Ded, abis mandi di kali, kencring, kinclong gitu tangannya. Oh ya? Langsung kincrong. Oh kalau Langsung gitu ada silakan kincrong. mulai besok Anda semua mandi di kali. Aduh, ya. Nah, tapi gini, pertanyaan saya gini, kenapa ritualnya harus mandi di kali? Kenapa nggak mandi air kolam gitu atau mandi air susu gitu kan? Lebih awalnya mas, santai aja. Iya. Santai, slow. Saya santai. Gimana mau nyantai ada orang mandi di kali kalau kita santai? Orang mandi di kali itu kita tolongin biasanya kan? Oh gitu. Iya. Itu kalau kelelep ya. kelelep nggak bisa renang itu. Nah, gimana itu? Saya jelaskan dulu lebih awal Boleh. ya. Sebenarnya tujuan saya ke sana itu tadi kan dibilang ritual mandi sponsor sebagainya kan. Padahal di situ saya hanya beriadoh itu mas. Apa itu riadoh? Apa itu? Panjenengan tahu enggak? Nah, tahu nggak? Ya makanya enggak? makanya kita tanya apa itu Ria? Oh, enggak tahu. Riadoh itu artinya mas mendekatkan diri. Mendekatkan diri satu kepada hati kita. Diri kita sendiri, pikiran kita. Terus di situ kita mendekatkan diri kepada alam. Dimana ketika kita mampu mendekatkan diri kepada hati, pikiran, lisan kita dan menyatu dengan alam, disitulah kita akan mampu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Iya Nah, ceritanya. Kenapa di kali? Jangan dibilang ritual. Dimanapun kita tempatnya berdoa, dimanapun kita berada harus mengingat namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Sebagai umat Islam. Kebetulan saya adalah dimanapun ya. Iya, dimanapun kita harus tempatnya. mengingat pada Allah. Tidak peduli. Betul. Nah, dimanapun. kenapa di kali kalau dimanapun boleh? Nah, dimanapun bisa di rumah. Nah, kebetulan. Kalinya dekat. Ya, boleh dibilang gitu. Kebetulan kalinya Iya, dekat. dekat. Jaraknya memang gak jauh Iya, dari rumah loh. saya kok. Itu Kebetulan? kan masih di wilayah Ngawi. Dan di situ penuh sejarah loh mas. Penuh sejarah. Iya, penuh Sejarahnya apa itu toh? Oh gitu ya. Aku tuh jadinya nadanya kayak siapa ini orang Jawa, Tulen ya terus. Oh, aku ya iso, aku mau coba. Oh iya, gede. Lah, ra ngerti toh. Iya. Maaf ini maaf loh ya, tapi Iya, saya iya, pengen iya. tahu banget nih sebelum kita lebih jauh lagi untuk kesejarahnya si kolam, sungai kolam, ataupun iya. ini saya mau tahu latar belakang biasanya kegiatannya Mbak Miftah sehari-hari itu apa toh? Oke, latar jadi Jawa juga. Oh ya nggak apa-apa lah, Iya. santai Ora aja. apa-apa ngomong Jawa ora apa gemblong ngomong. Oh belum aduh, ya kok iya. Ya. Boleh kasih tahu dulu sama teman-teman di rumah dan teman-teman di studio Oke, mungkin untuk teman-teman kegiatannya yang di rumah apa? dan di studio, kegiatan saya sehari-hari itu adalah sebagai tenaga pengajar, Mbak. Oke. Ya, sebagai tenaga pengajar. Ajar apa, di Bu? sebuah lembaga pendidikan. Ajarnya bidang matematika. Matematika. Bidang matematika ya. Oh, berarti ilmu alamnya luar biasa.
Bukan Pak, matematika itu angka, Ya kan kalau hitung-hitungan. belajar mandi di kali ilmu alam. Ya setelah menemukan rumusnya akhirnya mandi di kali. Ada Ya, matematika, ada bahasa Jawa. Ada Jawa itu kan katanya orang Jawa. Wong Jawa kuwi ora oleh ngilangi kejawane, Mas. Tuh. Oh ya, Nah, yang saya artinya- ngajarnya kan ya matematika juga bahasa Jawa. Dan tempat itu penuh sejarah dan perlu kita pelajari makna sejarahnya yang ada di situ apa. Diambil hikmahnya yang baik. Jangan dipikir musyriknya, syiriknya, jangan. Oh, enggak. Oh, Tapi kita diambil penasaran banget nih ilmu. masalahnya. Kan guru pengajar matematika gitu Iya. kan. Kenapa yakin banget dan tujuannya apa sih sampai berani nyalek gitu loh Mas Ded? Oke. Aku aja yang ngajar di mana-mana nggak berani ya. Kamu ngajar apa? Aku ngajar soal hati Mas Ded. Oh, kamu sebelum kesini kan asistennya dokter Boyke, kayak saya nggak tahu aja kamu. Ya, boleh tahu nggak sih maksudnya tujuannya itu apa dan kenapa bisa yakin banget untuk sampai jadi calon legislatif gitu? Ya, tujuannya ini. Saya kan berada di sebuah lembaga pendidikan dan kebetulan sejarah lembaga pendidikan itu adalah yayasan keluarga, Mbak. Oke. Dari anak-anak yang keseharian bersama saya merasa anak-anak itu memerlukan ilmu, bimbingan, dan pemuda. Salah satunya anak itu kan merupakan pemuda. Betul. Pilar bangsa untuk kemajuan generasi muda. Kemajuan bangsa menjadi yang lebih baik dan amanah. Sehingga saya ketika saya ceritakan lebih awal ya, mendapat Tunggu, jangan. Jangan Anda tadi belum dari awal aja udah lama ini gimana Anda cerita dari awal ini? tengah-tengah ya. Jangan lagi lebih awal ya. Karena Tapi yang saya mau tahu tuh gini. Apakah Anda yakin dengan melakukan apa kita sebut ritual lah ya? jangan mendekatkan dibilang diri. ritual. Jangan mendekatkan Apakah diri. Anda yakin dengan nyemplung di kali tersebut itu mendekatkan diri kepada alam di kali tersebut, Anda akan terpilih jadi caleg? Nah, itu aja deh. Nah, terkaitnya, ini jawabannya langsung jawab yang ini nggak apa apa-apa. mbaknya yang ini Ja- masih ada 2 pertanyaan loh. Saya dulu. Mas nggak Ded apa-apa. aja dulu. Iya. Saya pertanyaan saya emang nggak penting. Nggak penting, nggak usah. nggak Ya kan, penting. Oh. Jadi Mas Dedinya yang diutamakan dulu ya. Iya. Iya. Boleh diulang Boleh kapan pertanyaannya? jawabnya ini? Iya. Anda ini kan mendekatkan diri di kali itu toh. Oh, saya bukan mendekatkan diri di kali. Mendekatkan hati. Mendekatkan diri kita itu harusnya sama yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Pokoknya Anda tuh ada di kali wes ngono wae. Oh, iya. Anda pun neng kali toh. Nah, Iya. Anda neng kali itu nyalek itu keterima loh, ora. Loh, jangan salah persepsi dulu nyemplung neng kali ini terus diterima apa endaknya ya enggak boleh begitu. Lo habis ngapain nyemplung neng kali kalau enggak diterima jadi caleg? Satu hal yang perlu Satu tuh gini kok gini. Satu, ini banyak Kenapa jadi satu hal gini loh? kan jadi saya cuma satu. Oh iya. Ini. Walaupun saya putar ke Iya, iya. kanan. Lu aja ke kiri, nonton, ya. gue stres. Mas Dedi ngambek karena belum pernah menemukan wanita yang seperti ini kayaknya ya. Lembut sekali gitu loh. Biasanya sukanya gimana? Wah, saya yang di rumah dulu kayak nggak begini. Nggak gini ya. Nggak begini aja saya nggak kuat. Iya, Mas. Oke, boleh silakan diteruskan jawabannya ya Mbak ya, bukan asal usulnya ya Mbak ya. Tujuan saya tujuannya? kali itu bukan, jangan dibilang ritual. Saya yakin. Saya di sini masih dilihatin. Lah terus tadi pertanyaannya kan Mas Iya, Dedi yang jawab. memberikan, masa saya melihatnya terus mbaknya kan nggak menghargai Iya. toh. Toh. Oh, terus nanti jadi lupa pertanyaan ini dong nanti lah. Iya. Tujuannya ke kali, bukan ke kalinya yang harus ditandai kutip itu. Ke sana. Tujuannya tadi kembali lagi riyadhah. Mendekatkan diri pada diri kita sendiri hasilnya. Kita introspeksi diri. Tapi kan tadi Anda waktu diwawancara Anda mengatakan kan sekarang sudah dekat caleg. Iya, dekat dengan pemilihan. Memang. Apakah dari dulu Anda di kali atau ketika mau nyalek doang? Oh, nek kali sungai di tempat saya banyak sekali, Mas. Memang saya berada di lereng gunung lah. Itu Iya, dari maksudnya dulu. dari dulu suka melakukan itu. melakukan itu apa ketika mau nyalek? Oh, enggak Mas. Saya enggak suka melakukan itu. Kecuali kalau saya masih kecil, Mas. Memang mandinya di sungai. Saya nggak nanya waktu kecil. Lah berhubungannya kan kali sama kan kali. Berarti jarang-jarang dong ya mendekatkan dirinya tuh jarang-jarang dong ya. Mendekatkan Udah, dirinya ini udah harus jelas gue setiap dipanggil KPI lagi nih udah.
Mendekatkan dirinya harus setiap hari dong kalau sama yang di atas. Wes kene para penonton yang ada di rumah. Ya. Acara apa ini? Anda, saya mau tanya pada Anda jawab pertanyaan saya ya. Anda lebih milih artis jadi caleg, atau Anda lebih milih tukang jadi caleg? Tukang ini bisa tukang apa aja? Tukang ledeng, tukang bakso, boleh apa aja? Tukang botol, tukang sol, boleh. Anda lebih milih artis jadi caleg, apa Anda lebih memilih tukang jadi caleg? Nah, jawaban Anda tolong lempar ke Twitter kami @hitamputih7 dengan hashtag HP caleg. HP caleg, oke? Artis atau tukang jadi caleg, yang mana yang Anda lebih suka? Oke, jawab. Saya tunggu jawaban Anda, nanti kita putar di sini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kalau tadi sudah kita dengarkan bahwa mendekatkan diri pada alam ketika mau nyalek ya. Ya, mendekatkan diri pada alam ketika mau nyalek dengan cara apapun itu, yang penting dikali itu tadi. Tapi ini ada lagi yang berbeda. Ini ada gerakan pertukangan menuju legislatif. Wow. Gerakan pertukangan menuju legislatif. Jadi berbagai tukang menuju legislatif. Iya. Kecuali tukang sulap. Ya benar juga. Nah, kita lihat tayangannya. Hartoyo, seorang tukang sol sepatu sejak tahun 1999 di kota Denpasar, optimis mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilihan umum April mendatang. Meski dengan modal yang sangat pas-pasan, ia terus berupaya memperkenalkan dirinya sebagai calon legislatif kepada pelanggan sol sepatunya, dengan memberikan kartu nama dan stiker pencalonan dari Partai Keadilan Sejahtera. Selain Hartoyo, ada pula Subandi, seorang tukang es buah yang turut andil dalam pemilihan anggota legislatif 9 April mendatang ini bertekad untuk mensejahterakan rakyat kecil yang menurutnya kurang diperhatikan oleh pemerintah. Tujuan saya menjadi caleg karena saya sebagai orang kecil ingin mewakili kepentingan orang-orang kecil yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Baik, saya ada Pak Hartoyo ya Pak ya. Bapak ini adalah tukang sol sepatu. Iya benar. Tukang sol sepatu. Dan saya ada Pak Subandi. Bapak ini adalah tukang es buah. Es buah. Tukang es buah ya. Oke, penjual es buah dan tukang sol sepatu. Ya. Anda tukang apa Anda? Saya tukang, saya nggak enak ngomongnya Pak. Oh iya. Nah, jadi mendingan gak usah ya Pak ya. Tapi sebentar Pak, ini istrinya yang mau bersalin, kayak nunggunya begini Pak. Kayak deg-degan lagi nunggu istri yang mau bersalin Pak. Masa sih? Iya. Harusnya gimana? Harusnya gimana nih? Santai aja Pak. Di Hitam Putih ini ramah, Mas Dedi itu ramah sekali. Jadi make yourself at home. Oh, iya. Begini kan enak. Iya, Kalau iya, kerja iya. kan biasa kaku gitu loh Pak ya. Iya. Sekarang di sini ya santai aja. Kalau di sini Pak. kayak lagi mau periksa kuku ya. Iya benar. Benar. Oke. Nah ini Pak, apa awalnya Anda berdua tiba-tiba mau nyalek? Nah, Ya awalnya kan melihat fenomena yang ada ini, bahwa caleg-caleg itu rata-rata pemodal besar. bermodal besar. Pemodal dan bermodal besar. Pemodal dan bermodal besar. Ya, yang berani nyalek, sehingga padahal yang diwakili adalah rakyat-rakyat yang sekarang lagi prihatin. Nah, untuk mengembalikan modalnya sendiri sudah berapa? Lalu nanti apakah bisa berpikir tentang bagaimana memikirkan rakyatnya, sementara paling penting nanti justru balikin modal. Ya, mengembalikan modal itu. Wah. Ya. Jadi korupsi nanti, Pak. Ya, itu wallahu alam. Gitu ya. Kalau Anda modalnya apa, Pak? Modalnya ya rasa sebagai orang kecil, ingin membela mereka, membantu mereka. Nantinya setelah ini pengalaman kita di lapangan bahwa orang kecil perlu pekerjaan, kita pikirkan bahwa nanti apabila menjadi anggota legislatif, kita berpikir tentang bagaimana atau sektor mana yang menyediakan lapangan kerja, misalnya aja dinas peternakan.
harus ada lapangan kerja di situ. Dinas Pertanian harus ada lapangan kerja di situ. Nah, kalau Anda nanti masuk ke situ, Anda masuk ke komisi berapa itu? Ya komisinya tinggal diatur kan. Beda-beda tentunya kan. Iya, gitu, beda. ya. Siapa yang ngatur ya Pak kalau boleh tahu Pak? Ya tentunya ada aturannya sendiri lah. Itu kan terlalu teknis saya kira. Oh, Anda dapat komisi berapa biasanya, Pak? Kan belum jadi. Oh iya benar. Beda itu Pak ya. Tapi kalau Anda nyalek dan Anda keterima, Anda jadi caleg, lalu siapa yang dagang es buah? Ya kan ada anggota saya. Wah, Anda Luar anggota. biasa. Ya. Ini bagus. Ini bagus. Itu pertanda usaha atau usaha bisnis kecil yang dilakukan Bapak ini es buahnya sudah membesar gitu kan. Jadi ada yang bisa melakukan yang meneruskan Itu gitu. memberikan pekerjaan pada orang-orang yang di bawah tersebut. Betul. Ini Betul. contoh yang bagus sebenarnya Mas Dad. Bagus. Kalau Pak Hartoyo? Kalau saya karena dicalonkan, karena dari PKS itu sudah menjadi biasa dicalonkan, bukan mencalonkan diri. Anda dicalonkan? Dicalonkan. Dengan dasar apa kira-kira? Ya saya kurang tahu yang pasti. Ya mungkin melihat saya karena ngesul saya banyak pelanggan atau saya sudah lama di Bali, punya banyak teman. Itu saya kurang tahu pasti. Nah, Yang jelas itu ya tanggung jawab yang besar bagi atau saya. Anda mau? Awalnya saya sempat takut apakah saya nanti kalau sudah dipilih apa saya mampu menjalankan amanah atau tugas-tugas yang seharusnya saya lakukan. Tapi Anda tahu tugas-tugasnya apa saja tahu? Ya tugas pada umumnya kan setahu saya itu tugas seorang DPR itu pertama adalah membuat undang-undang atau legislasi atau peraturan, kemudian anggaran atau ya pendanaan, berikutnya ya pengawasan atau ya siapa tahu kurang pas ya itu kita fungsinya itu salah satunya. Tapi ini jauh loh Pak dari Ya. profesi Bapak yang biasanya gitu loh. Kan Bapak benar-benar berani banget gitu. Ya. Bapak kan wakil rakyat Pak gitu. Iya. Kalau misalnya Bapak juga nggak yakin, oh karena saya dicalonkan. Sebenarnya kan Bapak juga bisa bilang nih, wah saya nggak sanggup Pak gitu kan. Sebenarnya bisa, tapi ini pede Oh banget ya itu gitu. awalnya kan kita karena takut, akhirnya saya berpikir ulang kenapa harus takut ya. Kon juga kita manusia, akhirnya ya kita berpikir minta pertimbangan istri, ibu, kakak, saudara dan teman-teman akhirnya ya Akhirnya berani. mendukung, akhirnya berani. Oke, kalau Bapak sendiri Pak, saya mau tahu Pak, kalau pendidikan Bapak pendidikannya sampai apa Pak? Saya tamatan Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah. Oke, lalu menjadi tukang sol selama berapa lama? Sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Oke, kalau Bapak jualan es sudah berapa lama Pak? 3 tahun 3 tahun. Sebelumnya jualan es Bapak ngapain? di Jakarta. Ngapain Bukan di di mana Jakarta? Pak? Ngapain Pak? Oh, ya kan saya mengikuti istri karena lolos PNS. Betul. Sementara saya kerja di Jakarta karena tuntutan keluarga dan permintaan keluarga, saya mau tidak mau harus survive di sana. Mengubah haluan dari terbiasa kerja mungkin di belakang meja, langsung bagaimana berpikir supaya keluarga kami bisa lebih baik. Cepat dan tangkas ya konsepnya ya Pak ya. Sebelum es ngapain Pak? Sebelum S kami bergabung di lembaga, kami pernah di LPM IPB, pernah di P3M atau dengan teman-teman LSM di Jakarta pernah. Kerjanya di situ sebagai? Ya sebagai peneliti, sebagai ya orang lapangan lah. Orang lapangan? Ya berkaitan dengan anggaran, terutama misalnya salah satunya pengalaman di Garap Jakarta, mengadvokasi untuk pendidikan gratis dan kesehatan Oke, gratis. lalu di kenapa DKI akhirnya Jakarta. jualan es Pak? Ya toh di sana, kalau di sana istilahnya kita berbuat apa, minimal kan sebenarnya salah satu yang kita harus pikirkan adalah bagaimana keluarga survive dulu. Setelah kita keluarga survive, Intinya adalah kalau jualan es lebih menghasilkan gitu kan Pak ya? ya pilihan sebenarnya. Kita kan mencari beberapa sektor yang kira-kira bisa, dan misalnya istilah modal kecil. Kalau semuanya memakai modal besar belum tentu di daerah baru dengan kondisi yang baru
itu akan berhasil. Kita mulailah dari yang kecil saja, yang tanpa modal, istilahnya kecil-kecil. Anda cocok jadi pejabat, saya yakin. Anda kalau ditanya ngomongin kemana-mana Pak soalnya Pak. Ini bicara soal tadi modal. Nah, dengan modal yang terbatas ini kira-kira strategi apa sih untuk mempromosikan diri biar nggak kalah sama yang modalnya besar gitu, Pak? Pengen tahu deh. Kalau saya modal ya seperti yang pernah ditampilkan di TV, uang memang perlu, tapi modal yang paling utama bagi saya pribadi, pertama adalah percaya kepada Allah, kemudian percaya pada diri sendiri, kemudian kepercayaan pada masyarakat, kepercayaan masyarakat pada kita, itu yang paling utama. Jadi modal dana itu pendukung. Akhirnya karena kita sudah punya modal yang sudah pas, dana itu tidak begitu banyak juga tidak apa-apa. Nah, maksud saya bagaimana cara Bapak mempromosikan diri kan? Kalau lain pasti ada balihonya, ada spanduknya, ada t-shirtnya, ada bikin kampanye dengan artis-artis yang luar biasa. Nah, Bapak bagaimana nih? Kalau saya jadi bapak nih, ini yang paling menarik. Dia kan tukang sol sepatu nih. Okay? Setiap kali orang lagi benerin sol, gue cap sepatunya, jebret. Pak Hartoyo. Iya. Pak Hartoyo. Nomor 3. Iya, tuh kan. Oh, udah keluarin. Ini mau keluarin amplop, Pak. Saya nggak butuh amplop loh, Pak. Apa tuh, Pak? Bawa nota. Nota. Saya lihat, Pak. Untuk sosialisasi awalnya kita notanya seperti ini untuk sol sepatu, kemudian setelah ada pencalekan Sol bergaransi alamat, oke, ini sol bergaransi, ini nota. Sebelum Ini sebelum ikut caleg. nyalek. Setelah nyalek, sol bergaransi menuju DPRD Kota Denpasar bergaransi. Hartoyo Jabarudin. Tukang sol bergaransi. Pakai nota. Pakai nota. Itu the best he can do gitu ya. Ya bagus dengan dana yang minim. Kalau Bapak sendiri? Ya sebenarnya modal pertama adalah tekad moral bahwa kami ingin jujur dari awal. Dengan modal sekecil-kecilnya tentunya nanti tidak akan ada niatan yang bermacam-macam. Yang Bapak mau tenaga kerja Pak ya berarti ya? Salah satunya itu karena di mana-mana pengangguran adalah salah satu masalah. Berarti pendidikan juga nih Pak ya? Sebenarnya pendidikan tidak terlalu, tetapi pelatihan sementara. Pelatihan. Iya. Bapak tahu APBN kita selama ini untuk pendidikan dan pelatihan berapa Pak? Ya mungkin besar. Kok mungkin gimana ya, Pak? Artinya gini, bahwa harus dikepung oleh semua sektor. Kan selama ini seolah-olah cuma pendidikan atau tenaga kerja saja. Padahal misalnya dari semua sektor, kalau membuka misalnya aja contoh pertanian, bagaimana ada pelatihan untuk petani hortikultura bagi pemuda. Nanti dilatih untuk bertanam menurut Anda apakah APBN-nya ini sekarang sudah cukup? Saya kira APBN tetap saja cukup asal memang berapa Pak cukupnya itu Pak? Ya alokasinya harusnya sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan sebaliknya untuk aparat. Itu yang seharusnya. Selama ini yang memakai kebanyakan adalah aparat. Itu harus kita balik. APBN-nya berapa Pak? Ya kan persentase masing-masing. Iya daerah. Bapak tahu nggak berapa gitu loh Pak? Kan saya di daerah tentu ya harus berpikir tentang daerah. Bukan Pak, aduh. Ya wes. Aku rapopo. Ya wes. Bisa. Aku rapopo kok. Ya misalnya. Nggak dijawab dengan jelas aku juga rapopo. Ya wes. Wes karepmu. Oh iya, tapi aku pengen tahu nih dari ketiga caleg kita ini semuanya tentunya pada saat nanti akan dicalekkan gitu ya. Ini pasti hafal Pancasila dong semuanya tiga-tiganya ya. Saya hafal, nggak tahu kalau sekarang ini blank karena grogi sama mbaknya yang cakep, Mas Dedi yang cakep, sama penonton itu. Kurang pede saya. Loh, tadi katanya salah satu modalnya harus Pede, percaya diri. ya. Sekarang ngomong Pancasila kok nggak pede? Boleh dong. Yang ini karena situasi luar biasa begitu. Oh, nanti akan lebih luar biasa. Surprise, ya. Nanti akan lebih luar biasa loh Ya. ketika sudah duduk di dalam parlemen itu Ya, akan nanti lebih luar kita biasa. persiapan lagi yang lebih baik begitu.
Oh gitu, bukannya harusnya persiapannya dari sekarang ya? Ini di luar dugaan, Mbak. Karena surprise itu loh, Mbak. Bagaimana kalau tiba-tiba dihadapkan dengan sesuatu yang di luar dugaan Nah, juga nanti untuk akan memimpin itu? persiapkan lagi, Mbak. Ini karena ini surprise-nya saya nggak ketahui yang kayak gini, Mbak. Ya wes, Oke, aku ya. rapopo. Nah, kalau makanya Anda nanya kalau Bu Guru pasti hafal. Pasti apa, silakan Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim Yes. ya. Pancasila. Kayak upacara nanti. Ya, ya. Pancasila 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus 5, Keadilan. nah yang penting sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Ini menarik ini sekali. Menteri Tenaga Kerja siapa, Pak? Dua. Iskandar. Setelah ini kita akan mengundang seorang dukun politik. Nah, ternyata ada dukun politik. Ingat ya, tetap kirimkan Twitter Anda ke hashtag HP Caleg. Saya tunggu sampai sekarang. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bukan hanya fenomena-fenomena yang Anda lihat, artis nyalek, ya, artis nyalek, bapak-bapak ini nyalek. Tapi ada juga satu fenomena yang menurut saya luar biasa, yaitu fenomena dukun politik. Oh ya. Jadi sekarang orang-orang mau nyalek itu pergi ke dukun. Padahal harusnya. Dan itu bukan dukun beranak. Padahal mendingan dukun beranak ya. Betul, bukan dukun pijat juga, tapi dukun politik. Ada fotonya? Mana fotonya coba? Nah ini, pria ini jamin 100% mampu loloskan lurah, caleg hingga capres. Jamin 100%. Jamin 100%. Mana tuh? Jamin 100%. Kita undang saja ya. Langsung, ini adalah Bapak Desembriar. Apa kabar, Pak? Waduh. Selamat datang Bapak. Silakan duduk. Ya, silakan duduk, Pak. Silakan duduk Silakan di situ, Pak. sini Di aja, situ, Pak. Pak. Iya. Ya. Silakan duduk. Iya, ini mau nanya-nanya, silakan. Oke Bapak, aduh ini keren banget Pak ya, dukun politik dan dijamin 100% akan lolos. Waduh, kalau misalnya jamin 100%, kenapa nggak Bapak aja Pak yang mencalonkan diri Pak? Kalau saya nyalonkan diri, manfaatnya cuma sedikit. Tapi kalau saya bantu orang banyak, manfaatnya banyak untuk masyarakat. Oh, itu. Kalau saya nyalonin sendiri kan manfaatnya buat dia. Kalau membantu orang banyak, wah banyak. Tapi bukan hanya itu, bahwa Bapak Desember ini juga mengatakan kalau tanpa persetujuan beliau, nggak akan berhasil orang nyalek. Ya Pak ya? Bukan begitu. Bukan begitu. Siapa yang bilang gitu? Siapa yang bilang begitu? Saya kan cuma baca tadi. Hati-hati loh Mas Ded. Jadi Ntar urusan lagi. nyalek itu ada persyaratan. Nyalek itu ada persyaratan. Kalau di kita yang penting mikirin rakyat itu yang utama. Betul. Bukan masalah duit. Bukan duit. Bukan. Ya, tapi Anda ada harganya. Ya, sekarang semua itu kan pasti ada kos. Kencing aja juga ada kos kok, kan begitu kan? Oh iya. Iya. Oh jadi kalau mau kencing ke kos-kosan dulu. Bukan. Bukan, maksudnya sebenarnya ngurangi kos. Umpama contoh anggota DPR RI itu kan butuh 100.000 suara. Iya kan? Ya. Itu kalau mama setiap orang dikasih kaos harganya 10.000, udah 1 miliar itu. Di kita cuma 300 juta, insya Allah jamin jadi. Kalau bayar Anda 300 juta. Iya, insya Allah jamin jadi. Oh, kalau misalnya sampai tidak jadi gimana? Oh, nggak jadi, nggak ada. Oh sudah pernah jadi, Nggak sudah ada ada. beberapa yang jadi Pak. Insya Allah. Jadi begini, di kita itu bukan kita Tuhan ya. Cuma kalau kita nggak paham ilmunya susah kita ngomong. Jadi kita mohon kepada Allah, yang penting satu mikirin rakyat. Kemudian duit itu serupiah pun saya tidak makan sama sekali. Ini supaya tahu seluruh rakyat Indonesia. Betul. Serupiah pun saya nggak makan. dimakan. Kalau makan Dan serempak. duit itu bukan maksudnya. Iya. Jadi Oh, ada yang disumpal koran meninggal loh. bukan, artinya duit itu dibagi-bagi untuk rakyat. Dibagi-bagi untuk Jadi rakyat. artinya caleg itu kalau dia berpikiran untuk rakyat ikhlas, itu insya Allah banyak jadinya. Cuma kalau sekarang caleg itu kan jarang ikhlasnya. Dia, iya kan?
katakanlah bagi-bagi duit, iya kan? Itu kok nggak jauh-jauh sebelumnya kok mau nyalek bagi-bagi duit, kok nggak 5 tahun 10 tahun yang lalu gitu loh. Jadi gini Pak, kalau misalnya ada orang mau nyalek, bayar Bapak, udah bayar, tapi ternyata dia tidak, tujuannya bukan untuk membantu rakyat, nggak akan berhasil ya Pak ya? Oh itu ada wiritanya 1 minggu udah ketahuan jadi tidaknya. Jadi walaupun pencoblosan 9 April sekarang udah tahu jadi tidaknya udah ketahuan. Udah ketahuan. Jangan kan gitu, seluruh wali kota gubernur se-Indonesia 1 bulan sebelum pencoblosan saya tahu siapa yang jadi. Udah tahu. Termasuk presiden 2014 saya tahu siapa yang jadi. Udah tahu Pak? Insya Allah tahu. Wow, siapa itu Pak? Nah 10 miliar ya kan perjanjian notaris dibuka, insya Allah itu pasti jadi. Saya 12 miliar Pak, saya 5 miliar aja saya tahu Pak, ya Pak. Bukan, artinya begini, tahu itu mahal. Soalnya kalau dibuka sekarang, kan negara ini bisa geger kan? Ya benar. Kan begitu. Kita bukan bicara ngawur. Apa yang saya katakan ini benar, saya bisa melakukannya. Kan begitu? Iya, percaya Ya. saya Pak. Kalau mau percaya enggak itu hanya orang. Orang saya bilang percaya kok mau percaya Iya, enggak. Bapak jangan marah dong, Pak. Bukan. Artinya begini, insya Allah yang saya bantu, ini kan banyak caleg-caleg yang daftar ke saya. Dan semuanya itu sudah kasih jawaban oleh Allah, insya Allah jadi. Insya Allah jadi. Karena ini petunjuk di Islam itu kan saya bukan dukun ya, bukan paranormal. Bukan. Jadi di sana itu ada namanya sholat hajat, ada istikharah, kan itu kan. Kemudian ada puasa. Ini bayar kan gitu. dulu. Jadi kalau Ini kan bayarnya belakang setelah jadi. Kan bayar belakang setelah jadi. Oh jadi begitu Pak. Iya itu makanya. Bayar duluan nggak bisa. Harus bayar belakangan dulu. Lu Lu dia emosi lu ini. Bukan. Saya orang Surabaya. Ya stylenya begini, modelnya begini. Saya ini dari tadi Pak kayak makan gado-gado. Ngomong sama ibu ini. Iya. Begitu ketemu Bapak berapi-api Pak. Iya. Tapi saya pengen tahu nih Pak, kira-kira di antara 3 ini ada nggak yang lolos gitu? Kan udah dibilang 1 miliar. Sebentar dulu. Kalau kita bicara maaf ya, saya bukan ngajari ya. Iya. Maaf. Bisa dicek. Nabi bersabda, seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Dan jenengan ini semua akan jadi kalau mau. Lama itu harus semaksimal mungkin. Kita mempunyai kemauan, lebih kemauan manusia pada umumnya. Lahir batin harus dilakukan. Insya Allah jadi. Insya Allah jadi, dan kalau mau Walaupun tidak saya bantu, insya Allah jadi. Asalkan lahir batin. Kan itu kan? Semaksimal mungkin melebihi yang lain. Insya Allah jadi. Pendekatannya kepada rakyat. Dia salahnya apa sih marahin? Tidak ada salah. Ini motivasi. Kan begitu. Bisa. Pak, Bapak lihat dong Pak. Bapak ngomong itu yang di ujung udah begini-begini Pak dari tadi Pak. Tapi insya Allah jadi. Gak usah khawatir. Kan itu kan? Insya Allah jadi. Asalkan sungguh-sungguh. Ya? Oke, Anda tertarik Dan bertiga yakin, harus yakin. Nggak ada nggak yakin. Tertarik sama bapaknya. Ya, tadi kan sudah sholat bersama. Iya. Apa ya yang nggak tertarik? Wong dia baik. Betul. Apakah Mbak Iya. Dia kabarnya. Alhamdulillah. Oh enak banget yang ini. Aduh. Iya. Kalau panjenengan Pripun ngoten. pakai dukun Maura. Loh, jangan dukun. Loh. Kalau dukun tidak mau. Katanya tadi dukun Loh, politik. dukun itu pasti negatif. Ya. Walaupun belum tentu kata-kata dukun jelek, dukun beranak, dukun pijat, dukun sunat. Kan begitu. Anda Cuma kata-kata dukun biasanya konotasinya kembang menyan. Dan sebagainya. jadi Anda itu yang haram, nggak boleh pakai begitu. Orang Islam tidak boleh. Dunia belum dapat, akhirat tambah sengsara. Mas, nggak boleh Mas. Nggak boleh pakai dukun. Kalau hajat tiap hari, jangan hajat Allah batal melbutuh. Hajat itu tiap hari, syukur-syukur sebelumnya hajat tiap Jadi hari. Anda ini apa? Anda ini apa? Bukan dukun terus apa? Ya saya ini spiritual Islami. Ya udah Anda mau pakai ahli Pertanyaannya- spiritual tidak? Pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh bapaknya sendiri. Nggak boleh pakai Dukun. Mau pakai ahli spiritual tidak? Enggak apa-apa doa. Orang saya nanya dia kok. sudah diwakili sama bapaknya. Jadi kalau bapaknya sudah menjawab ya terima kasih ya bapak sudah Ya. dijawab. Iya. Anda mau pakai ahli spiritual tidak? Sudah dijawab bapaknya dan terima kasih. Kapan berarti. jawabnya? Ini tadi. Kan sudah dijawab Pak, Pak. pengen mijet Pak. Boleh nggak? Boleh nggak? Gimana ini? Lu pernah dengerin orang gagut ngomong sama orang budek? Gue ngomong sama lu kayak gitu tadi rasanya bukan sama mereka, sama lu. Oh iya. Ya,
Salahin aku Sambil aja. ngomong lu Salahin diem aku aja di situ ketawain gue gimana sih? Salahin aku aja. Aku nggak apa-apa disalahin. Anda ini gimana sih? Iya. Anda kalau ditanya jawabnya yang bener dong. Iya. Tapi kan sudah dijawab sama Bapak. Kalau saya marah-marah mereka, saya tadi panggil KPI. Anda ini kurang ajar. Udah dijawab sama Bapak itu. Nanti aja ada satu lagi. Mas. Ada pertanyaan. Udah dijawab sama Bapak itu, Mas. Mas, udah dijawab sama Bapak itu. Apa? Nah, tapi yang Islam. Oke, serius. Ini ujian mental. Iya, betul. Saya nggak ngerasa bahwa host tuh susah banget kerjanya. Iya. Baru iya. kali ini. Oke, bagus. Akan tetapi, Yes. Saya. Karena menghadapi ujian mental, jadi harus gandeng-gandeng gini ya. lu yang gandeng gue, lu Juga di belakang sini gimana sih? kalau lagi suasana begini tuh kadang-kadang kesempatan datang dengan sendirinya. Ada fenomena unik lainnya nih. Oh ya. Ada Superman ikut nyalek. Mereka mau banget pasti ototnya Percaya. banyak ya. Oh, lihat nih, Superman ikut nyalek. Silakan. Hiruk pikuk menuju pemilihan umum legislatif 2014 ternyata berimbas pada tampilan ibu kota dan sekitarnya. Spanduk, baliho, dan selebaran tentang calon legislator terpasang di mana-mana. Ironisnya bukan saja pemasangan yang tidak beraturan, namun demi menarik perhatian masyarakat, gambar atau foto para calon pun terlihat sangat unik, hingga menimbulkan komentar miring bagi orang-orang yang melihatnya. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara. Dan kita ada Pak Egi ya di sini, Pak. Apa kabar, Pak? Aduh, Pak Egi, selamat datang. Anda kayaknya tadi jadi Green Lantern, Pak ya? Atau jadi apa itu, Pak? Apa? Jadi apa itu, Pak? Tidak ada gambar saya di situ. Itu tadi yang paling Tadi belakang. ada, Pak. Ada, Pak. Itu gambar yang lama. Mestinya dia pasang gambar yang baru. Yang baru jadi Gambar yang apa, baru? Pak? Ya, sama, tapi lebih keren. Oh, lebih keren. Lebih keren dari Mas Dedi. Lebih keren dari saya juga. Lebih keren saya. Gayanya gimana gayanya, Pak? Yang baru, Apa? Pak? Gayanya mesti lihat gambarnya karena saya nggak bisa gayain. Bukan Ini yang lama, ini yang lama. Karena saya nomor 4. Yang baru Yang ada baru kaki nomor satu 4. gini. Iya. Ada. Saya udah lihat kartu namanya. Oh, ini yang baru nih, Superman. Mana kameranya? Nah, ini yang baru nih. Lihat. Luar biasa. Ini mungkin itu Buat Mas Dedi. Buat saya, Pak ya? Mungkin itu artinya belahlah Puasa. dadaku, lihatlah dadaku. Coba lu buka dikit bajunya. Isinya gambar gini atau bulu? Coba. Iya, bener-bener. Jangan Mas, ntar ada yang ini lagi nuntut. Kalau iya. saya nggak mau yang aneh-aneh ah. Bener, silakan Pak, Silakan Pak, silakan duduk Pak. Nah, ini kenapa Pak harus Superman ini kenapa? Karena Superman. Kak, Sebenarnya itu cuma gambar. ini cuma gambar. Iya, cuma. Saya 15 tahun jadi wartawan, kemudian berkecimpung di dunia kreatif hampir 30 tahun, sampai sekarang masih di dunia teater. Teman-teman kemudian menyumbang, memberikan dukungan, ada yang ngasih gambar, ada yang kasih lagu. Salah satu gambar itu, sekiranya ada yang ngasih gambar sama Mas Dedi, saya kepengen sekali. Maksudnya gimana? Gambar sama saya. Iya, foto kita berdua. Foto berdua. Iya, karena ini penontonnya banyak sekali. Iya, Foto iya, Maria iya. banyak. Bener. Di sini juga gambar saya nanti. Dan kita bikin yang baru. Bukan Mas, nanti pas dibelah dadanya, mukanya Mas Dedi dengan nomor 4. Kalau dia mau gua kan kayak Superman sama Lex Luthor nanti. Gue hari ini stres loh beneran. Mas Dad, tapi Bapak Egi ini nggak cuma kartu namanya aja yang heboh ataupun balihonya loh. Dia ngikutin saya, mau nyanyiin saya, dia juga ada video Dia klipnya. bikin video klip. Yes. Wah, lihat video klipnya nih. Video klipnya Pak Egi. Coba kasih lihat video klip. Wah. Yang bisa ngerubah batu jadi intan. Karena itu ibadah datang dari timur. Bersahaja romantis berdisiplin ketat. Kadang narsis Ini episode keren banget sumpah. Biasanya yang keren gini sharingnya jelek gue.
ikutan tawa lu kameramen. Ini dapat ide dari mana poster sama bikin karaoke? Itu bentuk dukungan. Bentuk dukungan. Yang tadi bikin video klip itu kelompok teater. Yang ini anak desain. Kebetulan ada kelompok anak desain anti sampah visual. Kita sedih sekarang melihat bahwa betapa pohon-pohon dipaku, kota jadi kotor, tiang listrik ini. Nah, sekecil apapun kebaikan, saya mencoba melawan dengan tidak berkampanye karena secara yang dilakukan orang banyak. Oh. Jadi ini harus kita catat, ini pesta demokrasi, bukan pesta sampah. Wah, bagus nih, bagus. Karena sekarang nempel di pohon. Iya betul. Jadi ini kampanyenya tergolong organik lah ya. Iya benar, Ya, kan? bagus kan, Benar, organik visual. Iya, tapi benar nih kata saya suka sekali. Karena sekarang kan banyak yang belum saatnya, ya, itu foto-foto kampanye ditempel di tiang listrik. Mereka lupa, padahal yang suka nempel di tiang listrik itu sedot WC. Betul, iya. Ya kan? Jadi jangan mana-mana, tetap di hitam. Tadi kita mengumpulkan Twitter kan ya, kita tanya ya, coba kita tampilkan sekarang Twitternya. Twitter Ini. dengan hashtag HP Caleg. Jadi lebih pilih tukang. Nah ini dari Nikmat. Ini Nikmat. Nikmat. Kalau saya yang mana aja asalkan mereka mempunyai integritas serta tidak perlu dipertanyakan lagi kredibilitasnya. Oke, dari Deden. Pancasila kok nggak hafal, Pak? Gimana nanti tentang anggaran yang dipakai? Enggak dua-duanya. Saya lebih setuju DPR dibubarkan. Saya lebih setuju DPR dibubarkan. Katanya wakil rakyat, tapi ngabisin uang rakyat. Mending dibubarin. Nah terus kok dibubarin gimana kita? Iya, nggak ada yang ngatur dong. Iya, pilih tukang. Karena para tukang lebih dekat dengan rakyat, jadi mereka mengerti tentang rakyat. Oh. Pilih tukang, karena tukang lebih mengerti dengan seperti tadi Bapak bilang ya, bahwa lebih ahli spiritual bisa menghilang. Ya maaf Pak, schedule-nya panjang, padat banget, jam terbangnya tinggi banget, jadi ya harus meninggalkan tempat. Saya pikir ilmunya nambah. Pak kan ahli spiritual Pak, Iya, bukan betul dukun juga. Pak. Betul juga. Ya. Tahu gitu saya tadi bayar dia 1 miliar suruh ngasih tahu di mana pesawat Malaysia itu sekarang ya. Iya benar juga. Kan lagi rame tuh. Oke. Nah, tapi kita juga itulah dia ya, namanya caleg itu bisa dari mana saja, tapi benar yang penting ada kredibilitasnya, Betul. kemampuannya ya, siapapun bisa nyalek, tapi yang penting bisa mewakilkan rakyat. Namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat. Ya, kalau Dewan Perwakilan Rakyat bisa mewakilkan suara dari rakyat sendiri gitu. Gitu ya. Kalau di sini Jen, Anda punya informasi buat saya pastinya kan, karena Pasti. dibalik kesibukan nge-MC ya kan, Betul. pasti punya masalah dengan tubuh Anda yang lurus rata dari. Hei, kamu jangan sarkas karena kamu nanti pulang dari sini yang keinget-inget aku lagi. Setiap hari itu selalu ingat kamu. Asik. Ya, baiklah, begini loh Mas Dad. Aku tuh kan kalau misalnya kayak lagi sibuk kerja, itu sering banget lupa makan atau telat makan. Jadi itu bikin stres banget. Nah, sementara kan berarti itu nanti jadinya mah ya. Dan kalau misalnya mah itu nggak bisa dianggap sepele karena nantinya akan berujung pendarahan pada lambung. Gitu. Jadi aku punya solusinya. Apa solusinya? Langsung kasih tahu. Langsung aja, aku punya solusinya yang membuat masalah lambungku ini hilang. Ini dia Polisilen gitu ya. Jadi pokoknya cepat banget untuk mengatasi mah, nyeri lambung dan juga kembung. Jadi semuanya pokoknya langsung beres, stres. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya bisa mengikuti saya untuk mengkonsumsi Polisilen ini. Dan juga ini gampang banget kalau dimakannya. Nggak perlu ribet, nggak perlu takut, tinggal langsung aja dikunyah. Rasanya juga mint, seger, jangan takut pahit, dan ini nggak ada rasa kapurnya. Tidak ada rasa kapurnya. Betul, Ya? dia ada bentuk tablet yang seperti ini, dan ada juga kaplet, dan ada juga bentuk cair. Jadi banyak sekali variannya, begitu. Nah, kemudian ini paling tinggi zatnya gitu ya dibandingkan produk lain. Jadi ini bagus banget, ini anti kembung gitu, dan ini ya ada berbagai macam pilihannya Mas gitu. Jadi diminumnya gimana tuh caranya? Minumnya gampang banget. Jadi kalau misalnya kayak yang tablet sama kaplet, Telan.
Jangan ditelan atuh. Itu tinggal kalau misalnya yang tablet itu kan tinggal dikunyah aja. Kunyah aja itu 1 sampai 2 tablet gitu kan. Kalau kaplet tinggal ditelan gitu. Kalau yang cair telan. Iya, kan pakai sendok, tinggal begitu. Itu 3 sampai 4 kali sehari. Begitu ceritanya. Jadi kalau misalnya mahnya kambuh nih Bapak Ibu semua, Polisilen ini tidak menyebabkan ketergantungan gitu. Jadi bisa langsung dikonsumsi karena aman untuk tubuh kita. Pokoknya begitu mah kambuh, minum aja Polisilen. Obat mah dan anti kembung, segar di mulut, nyaman di perut. Oke. Kita punya kuis. Oke. Buat penonton yang ada di rumah, buat penelpon ada di rumah, silakan. Tadi udah kita minta untuk menghubungi nomor ini. Dan kita kayaknya sudah punya penelpon juga. Jadi halo. Halo. Iya, namanya siapa, tinggalnya di mana, nomor ATM-nya berapa? Ibu Sri Mulyani. Di mana, Bu? Di Jalan Keramat, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Silakan. Oke, nyeri lambung dan kembung. Polisilen memiliki beberapa varian bentuk. Ya. Antara lain apakah A, tablet cair dan kaplet, atau B, gas dan pada? A. Tablet cair dan kaplet. Tablet cair dan kaplet. Oke, selamat Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Polisilen. Nyeri lambung dan kembung, Polisilen solusinya. Polisilen solusinya. Ya, dan pastinya ini beda banget ya dengan produk lain karena memiliki zat anti kembung yang paling tinggi dibandingkan produk-produk lain. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Pak Egy, Anda mau memberikan pesan? Saya ingin tahu. Saya pikir gini Mas Dedi, ada hal yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Kita sangat benci kepada koruptor, tapi kadang-kadang rakyat sendiri yang melahirkan koruptor itu. Calon anggota DPR seperti saya butuh kira-kira 75.000 suara untuk duduk. Kalau indeksnya 1 suara 50.000 rupiah, maka dia akan mengeluarkan uang 3 sampai 5 miliar rupiah. Artinya kalau dia 1 bulan 2 bulan dia akan berusaha mengembalikan uang. Dari mana itu? Makanya sebaiknya hindari money politik untuk pemilu 9 April. Jadi pilih caleg, pelajari dengan baik karena jangan rakyat melahirkan koruptor baru. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ada yang mau disampaikan? Kalau Anda terpilih sepatu gratis satu Indonesia. Ya, jadi anggota DPR adalah amanah dan amanah itu datangnya dari Allah, dari Tuhan, kemudian dari masyarakat. Maka saya sudah selayaknya bertanggung jawab penuh kepada Allah juga kepada masyarakat. Oke, baik. Baik, tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kehadirannya. Bapak mau ngomong juga sesuatu, Pak? Saya kira rakyat sekarang cerdas. Sehingga dengan kecerdasan dan hati nurani, itulah pilihannya. Oke. Anda kayak Jokowi ya, Pak? Cocok sekali, Pak. Moga-moga belusukannya seperti itu. Belusukannya. Ya, kami ingin konsisten seperti itu. Ya. Mbak Miftah? Panjenengan? Juga, oke. Pesan yang akan saya sampaikan untuk khususnya masyarakat Ngawi dan pada umumnya adalah seluruh pemirsa Trans 7 yang menyaksikan Hitam Putih pada malam hari ini. Satu pesan bahwa pemilihan legislatif, kedudukan itu bukanlah suatu tujuan yang utama, tapi itu adalah suatu amanah di mana kita harus berbenah diri dan membenahi masyarakat biar menjadi lebih maju, lebih berkembang, dan negara bisa menjadi negara yang besar, makmur, adil, dan sentosa. Oke, minta untuk mereka semua. Terima kasih untuk kehadirannya di Hitam Putih. Dan Anda lihat tadi episode ini begitu berwarna ya, begitu lucu, penuh perbedaan juga ya, tapi dengan ciri khasnya masing-masing. Ada juga ahli spiritual yang datang, percaya apa tidak terserah lagi kepada Anda. Dan mereka dari berbagai macam tipe pekerjaan yang berbeda-beda, cara yang berbeda-beda juga, tapi menarik semuanya ya. Sangat menarik ya, sampai kita pun tidak bisa berkata apa-apa ya. Betul, ini luar biasa sekali. Dan inilah dia perbedaan. Ingat bahwa salah satu kelemahan manusia adalah menghargai sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Saya Deddy Corbuzier. Hai, Jennifer Arnelita. Inilah Hitam Putih.